Santapan Harian Rabu 15 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu di dalam terang sabda-Mu. Di dalam kasih Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Sahabat Santapan Harian, Hizkia memang dikisahkan sebagai raja yang setia kepada Tuhan dan yang doanya dijawab. Namun, Tuhan bukanlah mesin penjawab doa. Awalnya firman Tuhan kepada Hizkia berkata bahwa Hizkia akan mati dalam sakitnya. Dengan sungguh-sungguh Hizkia berdoa, maka Allah memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi dan berjanji bahwa ia akan melepaskan Yerusalem dari tangan Asyur.
Relasi dengan Tuhan adalah relasi dengan pribadi yang berdaulat dan merespon dengan cara dan waktunya. Yesaya yang belum keluar dari bait Allah harus balik lagi menyampaikan firman Tuhan yang baru kepada Hizkia. Alkitab juga mengisahkan Hizkia yang meminta tanda dari Tuhan. Dipilihnya tanda yang lebih sulit, yaitu tapak bayangan tiang waktu berjalan mundur. Apakah Hizkia skeptis? Atau malah dia sangat percaya? Yang pasti Tuhan tidak menolak interaksi dan permintaan semacam itu dari umatnya. Banyak orang Kristen yang lebih suka berhubungan dengan Tuhan sebagai mesin penjawab doa. Mengikut Tuhan yang seperti itu lebih mudah. Kita tak perlu tahu isi hati Tuhan dan kehendaknya. Yang penting doa akan dikabulkan dan Tuhan harus bekerja sesuai kehendak kita. Tak heran Sigmund Freud, Ludwig Feuerbach, dan banyak filsuf lain sering menertawakan orang beragama yang lebih suka menyembah Tuhan imajinasinya sendiri. Berhubungan dengan Tuhan yang tak dapat diprediksi seperti Allah Hizkia mungkin kurang menyenangkan. Allah yang seperti itu tidak selalu menjawab doa keinginan kita. Standar kebaikannya berbeda dari standar kita. Hikmatnya melampaui yang dapat kita pahami. Bagaimana kita sanggup berhubungan dengan Allah seperti itu? Namun, Hizkia memilih percaya kepada Allah yang demikian. Karena hanya Allah yang berdaulat seperti Dia yang benar-benar Allah. Memang Tuhan tak selalu memenuhi keinginan kita. Bahkan banyak hal yang terjadi atas kehendak-Nya tak mampu kita pahami. Ketika kesulitan hidup menghimpit kita, sanggupkah kita tetap setia dan tetap percaya kepada Allah yang hidup? Mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kepada kami keberanian untuk teguh beriman pada masa-masa yang sulit. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.